Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang teori asal-usul lautan dan pentingnya riset tentang lautan atau samudra. Jadi, teori pembentukan laut itu ada 3. Pertama, hipotesa pelepasan lempeng. Kedua, teori undasi. Dan yang ketiga, teori tektonik lempeng. Jadi sebelum ke pembahasan inti, ada beberapa fakta tentang bumi dan laut. Bumi berumur kira-kira 4,5 miliar tahun, dan bukti pertama tentang adanya laut muncul sekitar 3-3,8 miliar tahun yang lalu. Bukti-bukti tertua tentang adanya samudra ditemukan di benua, dan batuan yang tertua di laut berumur 70 juta tahun. Hipotesa pelepasan lempeng. Jadi bumi awalnya berbentuk gumpalan kabut yang berputar, seterusnya mencair dan akan membeku karena penurunan temperatur. Pada kondisi ini, bumi tidak stabil dan terjadi peretakan-peretakan antara dua lapisan yang berbeda fase yang terjadi agak lama. Bumi tetap mengelilingi matahari sampai terjadi pelepasan sebagian lapisan terluarnya yang diakibatkan oleh gaya lemparan atau sentrifugal yang tidak seimbang dengan gaya tarikan bumi atau sentripetal. Terlepasnya sebagian permukaan bumi tersebut akan membentuk cekungan yang nantinya akan terisi air dan membentuk lautan. Yang kedua adalah teori undasi. Van Bemmelen berpendapat bahwa permukaan bumi yang tidak rata, yaitu sebagian cekungan dan sebagian tonjolan atau pegunungan, diakibatkan oleh gelombang turun naik terhadap bagian bumi yang cair atau magma. Dan timbulnya gerakan tersebut berakibat pemisahan magma dari yang basah ke asam dan dari yang basah ke ultrabasah, sehingga terdapat 4 susunan magma, yaitu asam, intermediat, basah, dan ultrabasah. Yang ketiga adalah teori tektonik lempengan. Jadi seluruh kerak bumi dipandang tersusun oleh lempengan besar yang bergerak seperti balok yang kaku di atas permukaan bumi. Batas-batas lempengan tersebut ialah kawasan yang memiliki aktivitas seismik tinggi yang terjadi karena pembentukan material kerak baru di sepanjang pematang tengah samudra. Kontak antar lempeng itu dibagi menjadi 3. Pertama, kontak divergen atau pusat pemekaran, yaitu lithosphere yang baru terus-menerus terbentuk karena dua lempeng saling menjauh. Pembentukan cekungan laut terjadi pada kontak lempeng jenis ini, seperti Samudra Atlantik. Yang kedua adalah kontak konvergen. Terjadi apabila lempeng bergerak saling mendekat satu sama lain. Dan yang ketiga adalah kontak transform fault. Terjadi bila dua lempeng berpapasan satu sama lain dengan tepi-tepi lempeng yang saling menggerus. Gempa bumi sering terjadi pada kontak ini. Jadi ini adalah gambar dari penyebaran lempeng di bumi. Dan ini adalah gambar dari kontak antar lempeng. Dari ketiga teori di atas dapat disimpulkan bahwa teori pelepasan lempeng adalah mengungkapkan fase tertua kejadian lautan, sedangkan teori undasi merupakan pembuktian gangguan keseimbangan isostatik akibat pengaruh gerakan vertikal setelah pembekuan kulit bumi. Dan teori tektonik lempeng membahas lebih jauh tentang pergerakan-pergerakan lempeng bumi dalam kaitannya dengan perkembangan lautan baru. Pentingnya melakukan riset tentang lautan dan samudra. Jadi 70% permukaan bumi terdiri dari lautan. Lautan memberikan banyak manfaat bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi. Salah satunya sebagai pemasok oksigen yang terbesar di bumi yang dihasilkan oleh organisme laut, yaitu fitoplankton yang menyerap sinar matahari untuk menghasilkan oksigen. Selain itu, beberapa arus laut juga berperan penting dalam perubahan iklim.
Lautan juga menjadi sumber pasokan makanan bagi manusia dan tempat hidup keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, agar sumber pasokan oksigen dan makanan di bumi, serta kehidupan keanekaragaman hayati yang ada di laut tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan, maka kita harus melakukan riset untuk mengetahui kondisi dan keadaan yang berkaitan langsung dengan laut. Selain itu, riset juga penting untuk mengetahui potensi keanekaragaman hayati di laut yang belum diketahui, dan juga untuk mengumpulkan data ilmiah tentang biodiversitas, pemetaan, dan data sumber daya laut. Riset juga berperan penting dalam mengetahui atau memprediksi perubahan iklim dan cuaca di dunia yang diakibatkan oleh arus laut. Arus laut juga berperan penting untuk mengetahui keseimbangan ekosistem laut dan keanekaragaman hayati yang ada di laut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.